Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bisa jumpa lagi pada pagi ini untuk kembali merenungkan kasih Tuhan lewat buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah. Judul pembahasan kita pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2020 adalah Jemaat harus mengikuti aturan Sang Penebus. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur waktu yang indah Engkau berikan bagi kami. Saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Saudara-saudaraku yang kekasih, mereka yang ditunjuk untuk menjaga kepentingan rohani jemaat, hendaklah berhati-hati untuk menetapkan teladan yang benar. Jangan memberi kesempatan untuk iri hati, kecemburuan, atau kecurigaan. Teruslah memanifestasikan roh kasih, rasa hormat, dan kesopanan yang sama yang ingin mereka anjurkan kepada sesama anggota jemaat mereka. Tekad yang tekun harus diadakan kepada pengajaran firman Allah. Biarlah setiap manifestasi permusuhan atau sifat kasar diperiksa. Biarlah setiap akar kepahitan dihilangkan. Ketika masalah muncul antara anggota jemaat, aturan juru selamat harus diikuti secara ketat. Semua upaya yang mungkin harus dilakukan untuk mewujudkan rekonsiliasi. Tetapi, jika pihak-pihak yang bersikuku masih bertahan dalam perbedaan, mereka harus disingkirkan sampai mereka dapat selaras. Atas terjadinya pencobaan di jemaat, biarkan semua anggota memeriksa hati mereka sendiri untuk melihat apakah penyebab masalah tidak ada dari dalam. Dengan kesombongan rohani, keinginan untuk mendikte, kerinduan yang ambisius untuk kehormatan atau posisi, kurangnya pengendalian diri, oleh kegemaran akan gairah atau prasangka, ketidakstabilan atau kurangnya penilaian, jemaat dapat terganggu dan kedamaiannya dikorbankan. Kesulitan sering disebabkan oleh penjual gosip yang membisikkan petunjuk dan saran meracuni pikiran yang tidak curiga dan memisahkan teman-teman terdekat. Pembuat kejahatan dibantu oleh pekerjaan jahat. Mereka bersama banyak orang yang berdiri dengan telinga terbuka dan hati jahat mengatakan, "Laporkan dan kami akan melaporkannya." Dosa ini seharusnya tidak ditoleransi di antara para pengikut Kristus. Tidak ada orang tua Kristen yang mengizinkan gosip diulang dalam lingkungan atau dalam lingkaran keluarga atau pernyataan untuk dibuat meremehkan anggota jemaat. Orang Kristen harus menganggapnya sebagai kewajiban agama untuk menekan roh iri hati atau persaingan. Mereka harus bersukacita dalam reputasi superior atau kemakmuran saudara-saudara mereka, bahkan ketika karakter atau prestasi mereka sendiri tampaknya diremehkan. Saudara-saudara, kita harus mencari kebaikan sejati daripada keagungan. Mereka yang memiliki pikiran Kristus akan memiliki pandangan yang rendah hati tentang diri mereka. Mereka akan bekerja untuk kemurnian dan kemakmuran jemaat dan siap untuk mengorbankan kepentingan dan keinginan mereka sendiri daripada menyebabkan perselisihan di antara sesama anggota mereka. Diambil dalam Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 241-242. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur pagi ini Tuhan
Oleh karena kami boleh mendapatkan satu pekabaran yang begitu baik untuk kehidupan kerohanian kami diajak untuk meninggalkan iri hati, kecemburuan, atau kecurigaan, sehingga kami boleh disinkronkan dengan tabiat Kristus untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terkadang ya Bapa, permusuhan atau sifat kasar, bahkan kepahitan muncul di antara anggota jemaat. Namun kami diajak agar kami boleh melihat kepada Yesus, agar kami boleh memiliki roh saling mengampuni, saling mengasihi, sehingga masalah-masalah yang timbul boleh terselesaikan dan kami boleh bersatu di dalam Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, tolonglah kami agar kami boleh menghilangkan kesombongan rohani, keinginan untuk mendikte, kerinduan yang ambisius untuk kehormatan ataupun posisi. Tolonglah kami Bapa, agar kami hanya memikirkan akan pekerjaan Kristus di atas dunia ini. Kami boleh meninggalkan gosip dan hal-hal yang meracuni pikiran orang lain ataupun jemaat, sehingga kami boleh menjadi alat-alat Tuhan yang boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Bapa di sorga, biarlah berkat-Mu akan menyertai kami hari ini. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan menerima akan kasih dan kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.